Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal perbandingan antara Honda PCX dengan Yamaha NMAX. Honda PCX non ABS alias Honda PCX CBS dengan Yamaha NMAX 2018 punya penulis, sekalian sama review yang 2019. Jadi sebentar. Jadi penulis kebetulan ketemu temen yang barusan beli Honda PCX. Motornya baru nyis. Motornya baru nyis, tapi sudah nekat dipakai keluar kota. PCX warna putih. Karena nggak sempat pakai jalan, ya cuma bisa pegang-pegang, raba-raba dan seterusnya. Maaf ya penulis, belum pernah buat review yang sambil ngevlog, tapi ya semoga bisa ngerti lah. Jadi apa yang menarik bagi penulis di Honda PCX gitu? Yang pertama, suspensinya yang empuk, jelas lebih empuk daripada NMAX. Dicoba sambil sandar samping pun bisa kelihatan. Jadi walau nggak seempuk Honda Beat, nggak seempuk Suzuki NX2, nggak seempuk Suzuki Spin, tapi masih lumayan empuk. Ada yang bilang nggak nyaman, itu mungkin karena desain dari shock breakernya, dari hambatan skoknya, hambatan suspensi. Ya seperti sudah penulis bahas sebelumnya, Jepang itu, Honda itu nggak ahli bikin suspensi, mesti salah melulu. Kalau dari per sepertinya empuk, cukup empuk lah, termasuk keras tapi sudah termasuk empuk juga. Namun sepertinya hambatan per itu yang menghambat. Jadi suspensi Matic Honda Jepang itu kalau buat suspensi hobinya adalah single action, padahal untuk buat double action pun bisa. Bukan soal harga, bukan soal cari untung, bukan soal teknologi, cuma dari sisi filosofi dan logikanya orang Jepang itu nggak main. Jadi mungkin dianggap Indonesia itu jalannya mulus terus kena bamnya, kena benjolan di jalan itu jarang. Padahal kenyataan nggak gitu. Musuhnya motor di jalan itu bukan cuma polisi tidur, tapi juga ya jalan nggak rata. Kalau polisi tidur memang
single action itu enak karena apa? Waktu suspensi bergerak mengecil, memendek, kena benturan itu nggak perlu, nggak kehambat, gerakannya mulus. Jadi karena suspensinya nggak ada hambatan untuk kompresi, makanya waktu melibas polisi tidur enak. Tapi ini karena hambatan baliknya, karena gerakan reboundnya ada hambatannya, suspensi itu lebih sulit untuk kembali. Jadi setelah lewat polisi tidur, suspensi nggak manjang kembali. Ini akhirnya suspensi tetap pendek, motor Depok jedak gitu. Jadi sebelum lewat polisi tidur suspensinya normal, setelah lewat polisi tidur suspensinya lebih memendek. Kalau yang biasa pelan sih nggak kerasa, yang biasa kenceng itu nanti kerasa waktu habis lewat polisi tidur. Panjang suspensi belakang itu nggak sama dengan sebelum lewat. Dan suspensi ini yang single action itu kalau lewat jalan nggak enak, jadi makin lama makin pendek. Ini yang buat suspensi jadi terasa keras kalau lewat jalan nggak rata gitu. Makin lama makin pendek. Terus ya itu mentok, suspensi jadi bottoming up, kehabisan jarak main. Selain karena desainnya salah, suspensi bagian empuknya itu nggak berguna. Jadi kalau di PCE gitu desainnya ada tingkat kekerasan, tapi kan tingkat kekerasan yang nomor yang paling empuk itu kan nggak kepake. Soalnya waktu dinaiki itu sudah rapet, jadi bergunanya kalau lagi nggak dinaiki ya sesuatu hal yang lucu. Karena yang namanya suspensi itu biar nyaman waktu dinaiki, bukan sedang tidak dinaiki nyaman. Itu ya itulah logikanya orang Jepang. Penulis nggak paham, tanya sendiri sana sama Honda ya. Terus karena suspensi gerakannya makin lama makin pendek, dan terus jarak main suspensi dihabiskan, dibuang-buang oleh triple rate ini. Tingkat kekerasan per ada 3, ya akhirnya suspensi jadi nggak nyaman. Kalau dibuat boncengan mentok, kalau dibuat sendirian pun masih terasa nggak enak. Di jalan yang seperti ini biasanya yang jadi uji, karena NMAX keras. Ini motor ini keras koknya, jadi di jalan gini masih lumayan stabil daripada BCE. Tapi seharusnya nggak perlu seperti itu. Seharusnya cukup dengan solusi suspensi dibuat double action. Nggak nyangka udah 80. Lagi in rain nih soalnya ceritanya. Rencana mau dibuat gaspolnya kalau sudah 100 1200 km. Nah, balik lagi, sebenarnya solusinya untuk biar bisa nyaman di jalan seperti ini dan stabil
ini masih termasuk nggak stabil ya NMAX ini ya. Jadi ini jalan ini kalau dilewati pakai Suzuki Spin atau pakai Suzuki Next 2 yang sudah pakai DBS yang ada tabungnya itu enak, stabil, nggak kayak gini. Di NMAX gini ya goncang-goncang naik turun, terus terasa kecepatan terhambat. Ya inilah logikanya orang Jepang ya, mikir dari per, kalau pingin stabil per keras, per empuk itu gak stabil. Padahal motor Öhlins yang terkenal suspensi Öhlins yang terkenal kestabilannya itu setelan pernya bisa sampai empuk sekali, lebih empuk, jauh lebih empuk daripada ini. ISS juga. Dah balik lagi. Oh iya, belum ngomong soal NMAX yang 2020. Jadi skoknya NMAX ini keras, mesti nggak stabil. Tapi mestinya kalau PCX lebih nggak stabil lagi karena empuk, terus single action. Yang Yamaha ini walau single action tapi keras, dikompensasi. Terus gimana NMAX yang 2020 ABS? Katanya lebih empuk, mestinya lebih nggak stabil, tapi kebetulan yang membandingkan itu dari Otomotif TV itu membandingkannya dengan skok NMAX yang sudah rusak. Jadi NMAX-nya NMAX lama ya, mungkin umurnya setahun 2 tahun gitu. Dan tahu sendiri kalau NMAX sudah setahun, sudah 2 tahun, hambatan suspensinya kan hampir nol. Jadi sudah single action, yang bagian ribonya hambatannya hampir nol. Ya kelihatan lah kalau lewat jalan ke arah ini aja udah begitu. Jadi ya repot lah. Jadi walau NMAX ABS 2020 itu empuk, rasanya masih kalah empuk dengan PCX. Tapi PCX empuk pun gak nyaman karena apa? Ya maklum, gak bisa buat suspensi. Honda Indonesia ini apa namanya, KYB Indonesia, nggak bisa dibandingkan dengan KYB ya, kok KYB dengan merek ISS lah. Nah, dari suspensi sudah itu, satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bagasi. Ini bagasinya nggak nutup, tapi untung dalam, enak dalam, nggak kayak PCX itu dangkal. Di Honda Beat juga sedikit, masih fungsi lah bagasinya, bisa dimanfaatkan karena dalam. Ya lebih sip sih, tapi bila ada tutupnya seperti di NMAX 2020 atau di PCX, lebih sip lagi kalau bisa dikunci. Tapi ya kita nggak bisa nuntut lah. Ada tutup itu enak karena apa? Naruh apa-apa nggak berdebu. Terus soal bagasi ya kira-kira sama-sama luas. Bagasi belakang itu sama-sama luas lah. Ya emang Maxi itu yang jadi keunggulan bagasinya, walau Maxi itu sebenarnya ke bodinya saja, karena ukuran bagasi itu ternyata tidak berbanding lurus dengan ukuran bodi. Contohnya NMAX 2020 bodinya lebar, bagasi ya tetap lebar, cuma untuk tampilan biar disebut Maxi pakai U. Terus dari kenyamanan lain, di
PCX ya ada menu juga. Speedo tampilan speedo PCX lumayan besar ya, lebih besar daripada NMAX. Iya, soal warna selera. Layarnya warnanya drop. Penulis lebih suka yang gilat di NMAX ini. Dari sisi warnanya lebih cerah. Yang NMAX 2018 lebih biru. Yang jelas NMAX 2020 kalah. Sudah kecil, dicekungkan, hitam putih lagi. Ya wis, cuma unggul di konektivitas. Terus bagian tempat duduknya PCX yang baru itu enak, tapi untuk selonjor enggak. Jadi duduk yang ideal di PCX itu duduknya tegak. Sementara itu di NMAX yang 2018 duduk yang enak itu selonjor. Cuma karena sekoknya keras dan jalan yang dilewati seperti ini, penulis males selonjor. Soalnya nanti yang jadi korban pinggang. Suspensinya keras kan. Di NMAX 2020 fitur selonjor ini dikurangi. Jadi tempat selonjoran kaki ini ruangnya lebih sempit. Katanya sih kemakan sama itu lampu belok. Karena kemakan sama lampu belok, lutut jadi agak nekuk, nggak bisa leluasa seperti yang di versi ini. Ya untung beli versi ini. Kalau beli yang versi 2020 mungkin nyesel ya, tahu selonjornya nggak begitu enak gitu. Kalau soal suspensi kan tinggal beli ya. Cuma entah mengapa si istri nggak setuju dan pilih disc outlet. Nah ya wis, karep udah disc outlet nih. Dan dari duduknya beda. Kalau di NMAX itu duduk tegak, biasanya duduknya agak maju. Ada sisa kira-kira 1 genggam tangan untuk mundur. Kalau di PCX mau duduk tegak atau duduk selonjor, posisi duduknya tetap nggak maju, nggak mundur, tetap. Mau mundur juga nggak bisa sih. Jadi yang sejangkauan tangan itu sudah mepet ke belakang. Ruang entah mengapa kok rasanya ruang untuk pengendara pendek. Penulis juga pernah lihat kalau dibuat boncengan bertiga PCX itu susah, lebih sempit, nggak cukup. Sepertinya untuk jok lebih panjang punya NMAX. Ya kalau untuk yang bujang sih nggak perlu, tapi posisi duduknya itu kalau di PCX mau selonjor mau tegak itu nggak maju nggak mundur tetap. Kalau di NMAX untuk duduk tegak biasanya butuh duduk agak maju, untuk selonjor baru mepet ke belakang. Entah kalau di NMAX 2020, karena ya di NMAX 2020 itu lebih pendek kan ruang untuk kaki. Mungkin orang bakal lebih banyak duduknya berdiri, nggak selonjor kalau di NMAX 2020. Terus oh iya, soal jok ini yang versi 2020 disebut nggak enak, joknya keras.
penulis nggak tahu, nggak ngerasakan sendiri. Ini yang jelas untuk yang 2000 versi 2018 ini enak kok, empuk. Terus oh iya, yang di PCX itu ternyata bagian kulitnya, bagian pelapis joknya itu kalau ditekan geser. Kalau di motor penulis enggak sih, rapet, model joknya enak. Jadi duduk ya wis gini, nggak geser-geser, nggak maju, nggak mundur. Kalau di PCX pastinya bakal geser maju kalau pas lagi ngerem, geser mundur pas lagi ngegas. Kalau yang di NMAX ini enak tetap. Terus kenyamanan lagi ini soal getaran mesin. Motor NMAX ini termasuk getar, nggak separah Honda Beat tapi tetap getar. Getarannya kerasa. Cuma setelah penulis pakai jalur setang yang model ini, model logam ini yang agak besar ukurannya, itu jadi enak. Sebenarnya penulis salah pilih ya. Ini bautnya baut besar, seandainya pilih yang baut kecil, katanya sih punya PCX, itu bagian dalamnya kan ada logam juga, itu logamnya nggak perlu ditarik, nggak perlu dikeluarkan. Tapi karena penulis pakai model yang pakai model yang bautnya besar, jadi bagian dalamnya ini ditarik. Tapi yang pasang agak perhatian, ditambah baut. Karena ditambah baut jadi jadi sedikit lebih berat, dan ternyata enak. Getaran ini jadi nggak begitu terasa di setang. Mungkin bodi bagian depan lainnya getar, tapi di bagian setangnya enak. Sering lupa, jadi nggak ingat kalau motornya getar. Ada getaran tapi minim. Getarannya terasa lebih enak lah. Mungkin ini karena getaran karena VWA ya. Kalau yang versi NMAX 2020 disebut getarannya lebih sedikit lagi, hampir tidak terasa karena posisi penempatan mesinnya dirubah. Jadi katanya sekarang pakai engsel juga, jadi ada tempat khusus untuk mesin. Jadi engine mounting itu katanya kalau yang di versi sekarang ini cuma 4, di versi 2020 versi 2018 itu ada 2, yang versi 2020 ada 4. Nah ini katanya getarannya jadi jauh berkurang, jadi agak begitu terasa lagi getarannya. Cuma sepertinya dengan merubah engine mounting ini bikin motor makin tinggi. Jadi NMAX yang baru ini kalau diperlihatkan lebih tinggi. Duduk di NMAX lama itu nggak perlu jinjit, orangnya berapa, 175 meter sentimeter. Kalau duduk di NMAX bisa napak, NMAX versi 2018 bisa napak. Kalau di versi 2019 harus jinjit, 2020 harus jinjit. Padahal yang stoknya NMAX 2020 itu panjangnya sudah dikurangi jadi 310 mm. Sudah mendekati panjang stok Aerox. Spoknya sudah pakai preload segala, ya mungkin ukuran pernya lebih pendek lagi ya. Yang jelas dari untuk duduknya
itu untuk pahanya yang katanya lebih lebar. Mungkin lagi tren baru Yamaha ya. Untuk paha dibuat lebar, jadi sama seperti di apa namanya, di Lexi, tempat duduknya itu lebar sehingga kaki susah nyentuh tanah karena paha itu kehalang sama jok. Untuk duduk, untuk berkendara enak, ruang untuk pahanya besar. Cuma kalau pas lagi berhenti mau menapak tanah itu kehalang sama jok. Iya, nggak terasa sudah mau sampai. Dilanjutkan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini 48,3 km per liter. Soal ini dibahas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita teruskan yang tadi masih dalam kenyamanan. Kalau dari suspensi depan antara PCE NMAX 2018 dan NMAX 2020 itu sama, nggak banyak beda. Yang beda terutama belakang. Yang PCE lebih empuk, yang NMAX lebih keras. Cuma sayangnya dua-duanya ini masih single action, jadi jangan harap nyaman. Kerasnya NMAX versi 2018 juga jadi rasanya nggak masuk akal. Kenapa kok pabrikan sampai buat suspensi keras itu? Yang 2020 katanya lebih manusiawi, tapi kalau dilihat dari video Dayat Racing Stock sudah penulis sertakan di video sebelumnya, di spek skok NMAX ternyata keras, jadi tetap keras dibanding K Plus, masih jauh lebih keras skok NMAX ABS yang pakai preload itu. Jadi kalau mau aftermarket jangan beli NMAX, jangan beli skoknya NMAX ABS, rugi. Scarlett juga nggak direkomendasikan, terus Racing Boy nggak direkomendasikan, kayaknya pilihannya tinggal Rated, tapi Rated belum pernah coba. Mungkin kalau penulis beli ya pilih merek DBS. Dan kenyamanan apalagi ya? Oh iya, soal pegangan untuk penumpang. Kalau yang PCE itu terasa ringkih ya. Penulis coba kan untuk tekan-tekan itu rasanya kok kayak neken plastik, bukan neken logam. Yang yang logam itu ternyata yang PCE itu ternyata kayaknya bukan logam tapi plastik yang keras. Itu kalau diduduki orang mungkin pecah ya. Apalagi joknya, jarak joknya cuma mepet untuk 2 orang, untuk 3 orang susah. Sebenarnya sih NMAX juga kalau untuk bonceng anak di depan juga kurang sip. Ini joknya kan miring, ini mungkin perlu dibuat agak mancung dikit gitu biar bisa untuk anak duduk. Terus lain lagi soal tampilan. Kalau soal tampilan itu benar-benar selera. Yang jelas lampu belakangnya NMAX itu modelnya kuno, tapi enaknya dikasih aksesori jadi kelihatan keren, jadi kelihatan kayak pisah lampu belakangnya. Jadi cukup pakai aksesori sudah kelihatan bagus. Kalau yang baru penulis terus terang nggak suka, lampu belakangnya nggak suka, model belakangnya nggak suka. Kalau model depan masih lumayan lah,
Dari lampu ke atas itu lumayan keren, yang bawah mungkin tinggal nunggu ada yang produksi winglet. Bakal keren kalau yang NMAX baru itu bagian bawahnya tuh kasih winglet, bawah lampu kasih winglet. Modelnya kayak aksesorinya Yamaha Cygnus, itu keren. Nanti mungkin coba penulis coba buat gambar gabungannya, renderannya gitu. Mestinya bagus. Kalau yang NMAX 2018 ini nggak begitu cocok dikasih winglet, soalnya lampunya modelnya bulat. Terus tampilan depan PCX ada yang suka, ada yang enggak. Kalau di Jepang kayaknya PCX itu disebut kelinci ya, motor kelinci. Kalau di sini mungkin lebih cocok disebut motor tikus atau motor hamster. Jadi tampilan ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang jelas tampilan depannya itu aerodinamis, moncong kayak gitu, moncong aerodinamis. Cuma ya nggak tahu kalau top speed katanya kalah ya dengan NMAX, nggak tahu lagi. Kalau akselerasi tampilan dulu. Belakangnya PCX penulis juga kurang suka, terutama lampu belakangnya itu atas dan bawah nggak simetris, nggak sama atas bawahnya, kayak terlalu lebar yang bagian bawah. Seandainya bagian bawah itu dipotong jadi seperti punyanya Forza gitu, bagus ya sebenarnya. Tapi ya namanya sudah desain. Apalagi terus yaitu soal performa ya. PCX itu 11-12 ya kayaknya sama NMAX. Dan kedua motor 150 cc ini nggak seboros ya dibayangkan orang-orang. Dibuat ridingnya kok lumayan irit juga. Tadi aja penulis kan 48,5. Ini turun lagi soalnya terpaksa lewat jalan paving, dipakai pelan-pelan, itu bikin agak boros. Kalau konsisten tadi kayaknya bisa tinggi. Teman penulis pakai PCX gitu bisa dapat 51 km per liter. Penulis pernah hampir dapat 50 km per liter, tapi tahu sendiri ya, jalur yang penulis lewati itu banyak macetnya, nggak mungkin dapat angka tinggi. Kalau sekarang kebetulan hari Minggu sepi, angkanya tinggi. Belum ya, tadi 48,5, sekarang habis turun naiknya ya 47,7, sudah naik lagi dari tadi berapa, 40 berapa tadi, 46 kalau nggak salah. Yang jelas kalau macet-macetan pasti angkanya jelek. Ini penulis belum pakai kalau akselerasinya maksimal banget. Ini masih in rain ya, masih berapa, 400 km, belum 400 km. Jadi dari sisi irit teman menulis itu dapat 51 km per liter. Kalau penulis dalam kondisi macet-macetan, banyak macetnya, jalan ya kayak gini modelnya, atau sempat berhenti kalau dekat rumah itu 45-47 km per liter. Ya setara lah, nggak bisa disamakan, kondisinya beda. Coba kalau seperti teman penulis yang bisa agak jauh mulu terus, mungkin bisa dapat 51.
karena penulis coba aja kalau stasioner gitu angkanya bisa 60. Kondisi gas tetap ya bisa 60, 77 kalau wistan, kalau lepas gas ya 99 lah, tapi kalau konstan 40 ya 60 bisa. Satu hal yang membuat penulis nggak gaspol pakai motor ini skoknya keras. Terus kalau NMAX yang baru gimana? Mestinya sih kalau RPM rendah lebih boros kan, karena tenaganya lebih fokus di RPM tinggi. Jadi karena fokus RPM tinggi mestinya efisiensi RPM rendah berkurang. Kalau motor dibuat jalan 40-50 mungkin lebih boros yang NMAX 2020. Yang apa? Yang 2020 tapi mestinya bakal unggul di apa? Kecepatan tinggi, macam kecepatan 80 gitu lah. Ini nggak bisa disamakan dengan Aerox ya. Kalau Aerox itu kan karena transmisinya rasio giginya itu dibuat lebih untuk akselerasi di kecepatan rendah. Kalau NMAX ini lebih untuk kecepatan tinggi, cuma penulis nggak tahu berapa tinggi. Yang jelas kemarin ya dapat 95, kecepatan 95 itu mudah dicapai. Nggak coba lagi, tapi ya ini bisa kelihatan nggak ya sepeda, penulis nggak tahu sih. Kalau kelihatan sepeda mungkin penulis coba. Penulis dari kemarin ingin mengetahui ukur performa, tapi kok waktu diuji selalu aja muncul Google Assistant. Nggak tahu lagi lah mengukur performa nanti. Ini terus balik ke PCX lagi. Dari sisi akselerasi kan NMAX versi 2018 seperti yang penulis pakai ini enak di RPM bawah. Nah PCX itu mirip dengan NMAX 2020, akselerasi bawah kurang enak, tapi di akselerasi di kecepatan tinggi enak. Jadi fokusnya performa di RPM tinggi atau di kecepatan tinggi. Jadi fokusnya mungkin untuk touring ya, jalan jauh, bukan untuk macet-macetan. Kalau di RPM rendah disebut kalah jauh dengan ini soal sentakannya. Jadi kalau NMAX ini kan nyentaknya tenaga kuat banget. RPM rendah, mantep, tarikannya enak. Jadi ya mungkin unggulnya NMAX itu ini nggak ada ISS, jadi ya waktu macet tadi mesin ya nggak tetap nyala sih. Untungnya penulis sudah beli jalur stang, jadi ya nggak kegantung getar lah. Kalau soal getaran ya itu kan PCX lebih unggul katanya. Di player saat stasioner nggak getar, sementara motor ini waktu player stasioner wah getar semua, depan belakang. Ya PCX mungkin unggulnya itu. Cuma kalau dari suara mesin uniknya PCX itu sama berisiknya dengan yang ini. Jadi kalau dari berisik mesin ya itu ada video yang menunjukkan bahwa NMAX yang lama itu ada suara khasnya gitu, gitulah. Gimana ini cekannya sih? Ini bisa kedengaran nggak? Cari tempat akselerasi. Ini dengarkan ya. Nah, entah kedengaran atau enggak, kayak gitu suaranya.
Nah ternyata Honda PCX juga sama saja. Jadi ya seperti itu juga, gitu. Jadi suaranya sepertinya kalau untuk halus yang menang NMAX 2020. Karena baik yang Honda PCX, yang NMAX 2018, suaranya sama-sama gitu. Terus soal akses sudah, performa sudah, soal fitur. Kalau fitur yang PCX itu lebih banyak ya. Ada keyless, ada ISS, ada GPS. Itu sudah disertakan di versi non ABS. Kalau di NMAX ISS stop system itu munculnya baru di ABS. Tapi walau nggak ada ISS-nya ini ya, enak kok startnya nggak bunyi, nggak jeledak, nggak klotak-klotak gitu, tapi gitu. Nggak tahu apa ada efeknya atau enggak. Waktu dulu pertama dapat start motor itu nggak bisa langsung, jadi harus ditekan lama gitu, kira-kira 2 detik 3 detik baru nyala. Cuma sepertinya setelah penulis pasang pro kapasitor jadi enak startnya, tinggal ditekan sedikit cerung gitu. Yang PCX ada keylessnya ya, keylessnya itu kayaknya sudah mateng, nggak perlu pakai baterai atau segala macam, nggak kayak di NMAX. Kalau NMAX kan ada tombol on off nya, kalau di Honda itu nggak ada. Sepertinya tombolnya itu sepertinya model RFID nya, model keyless nya itu pakai yang pasif, jadi nggak perlu remote nya. Untuk yang lain-lain alarm macam-macam itu pakai tombol, jadi baru ketika ditekan tombolnya keluar sinyalnya, keluar listriknya kepake. Sementara yang punya Yamaha itu model aktif, jadi harus dinyalakan baru bisa kedeteksi key fob-nya itu oleh smart key. Dari fiturnya CBS, penulis belum pernah coba CBS-nya Honda PCX ya. Cuma kalau beneran rem belakang dan depan fungsi ketika rem belakang ditekan, CBS-nya buat rem depan dan belakang kerja sama-sama ketika tuas rem belakang ditekan, itu ada problem di kalau turun gunung. Jadi kan ini kalau direm kan artinya berarti depan mesti kerja terus. Rem depan, tuas rem depan ditekan, rem depannya ngunci, tuas rem belakang ditekan, rem depannya juga ngunci. Jadi rem depan kerja terus. Ada kemungkinan kalau naik PCX bisa ngeplong remnya. Si penulis contohkan dulu kalau pakai kalau nyalakan mesin. Ini matikan, nyalakan, tekan sebentar, udah nyala kayak gitu. Sekarang nggak tahu ini efeknya pro kapasitor atau enggak, tapi yang jelas kalau nyalakan cepet. Untuk PCX apalagi ya, oh ya, lebar ban belakang PCX itu penulis lihat sekesan sama persis dengan yang NMAX ini, sama-sama lebar, cuma kembangannya yang punya Honda itu lebih banyak guratan-guratan. Itu banyak bakal lebih pakem kalau di musim hujan. Kalau
yang punya NMAX ini lebih banyak mulusnya, guratannya jarang-jarang. Tapi tetap kalau ingin ya aman yang mantap ya harus ganti stok lah NMAX ini. Terus apalagi dari sisi quality nggak begitu bisa bedakan. Kalau dari sisi gaya PCE gitu lebih terkesan gak elegan. Mungkin kalau pakai anak muda mungkin sudah kasih stok tabung. Yang NMAX kan modelnya dari dulu sudah sporty, dibuat stok tabung. Cuma aneh kan kalau model baru lampu belakangnya dibuat model apa? Model klasik Itali. Nggak jelas maksudnya apa. Ini dari tadi mungkin karena jalannya sempat gasrem 547 ya, atau mungkin karena udaranya sekarang sudah lebih panas ya, nggak tahu lah. Kayaknya itu udah, itu aja PC versus NMAX 2020 dan 2018. Kalau dari sisi model ya tinggal pilih mana yang suka modelnya PCE gitu. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang bikin benci itu DRL nya. Sementara yang NMAX ini model bentuk luar lampunya untuk yang 2018 jadi kurang modern. Sementara yang 2020 bentuk lampu belakangnya terlalu kuno, jadi seperti mocin. Kalau penulis sih disuruh beli lagi, tetap pilih NMAX yang versi ini. Tinggal ganti skop belakang, tambah jalur setang, sama ganti rem TDR. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp10.000 pertama. 10. 10. Iya.